Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita di dunia, kita bahas tentang ini. Sinkronisasi penyesuaian. Sinkron apa? Sinkron ucapan kita dengan hati kita. Ucapan kita dengan hati kita. Ucapan kepada siapa? Kepada ini. Sinkronkan ucapan kita kepada Allah. Perkataan kita terhadap Allah. Janji kita terhadap Allah. Karena belum paham dengan apa yang diucapkan, kita hanya bisa mengucapkan, tapi masih banyak yang belum mengerti apa yang diucapkan. Karena ini sangat penting, saudara. Tapi banyak juga bisa diucapkan, tahu artinya, paham maksudnya, tapi tidak sinkron dengan pelaksanaan. Itu namanya munafik. Jangan munafik. Ini untuk kita yang belum tahu ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Nih. Nah, ini pasti semua tahu ini. Ayat ini pasti semua tahu lah. Karena selalu diucapkan oleh kita setiap hari, bahkan setiap waktu. Wa iyyaka nasta'in. Ini selalu diucapkan oleh kita setiap hari. Dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ini selalu diucapkan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditambah lagi dengan salat-salat sunnah yang lain. Hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Terus yang ini lagi. Allahus Somad. Pasti Anda selalu mengucapkan ini dalam setiap sholat, ya kan? Iya. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Jadi kita menggantungkan diri hanya kepada Allah, tapi tidak sinkron dengan keadaan kita sehari-hari. Kalau kita selalu menyebutkan Allah itu tempat bergantung, Allah itu tempat curhat, Allah itu tempat segala sesuatu kalau kita punya keluhan apapun. Tapi kalau kita lagi susah, kalau kita lagi bingung, kalau kita lagi ngedrop, ini malah kita bingung. Malah kita bingung kan? Harus kemana, harus gimana, aduh. Banyak yang mengeluh. Ini coba kita sinkronkan. Kalau kita lagi susah, lagi bingung, maka terapkan dari sekarang, kembalilah ke Allah. Kita jangan bingung lagi, curhatlah ke Allah. Curhat ke Allah itu ada waktu dan cara. Waktunya adalah kalau curhat ke Allah, kalau untuk umum kita sholat yang 5 waktu, kalau untuk privat ini dari jam 12 malam hingga jam 3 malam. Waktunya kita curhat, caranya bagaimana? Kan semuanya sudah diatur. Kalau kita curhat sama Allah, harus sopan santun dengan suara yang pelan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Itu kata Allah. Curhatlah kepada Allah di waktu itu. Misalkan kita mau ijazah suatu amalan, mintanya misalkan begini. Ya Allah, coba ketemukan aku dengan orang yang mempunyai wirid ini, yang berhubungan dengan rezeki, yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan duit. Misalkan begitu. Minta kepada Allah. Satu malam tidak dijawab, malam kedua belum ada jawaban, malam ketiga dan seterusnya. Ke Allah dulu. Nanti meskipun kita datang ke teman, ke manusia, itu karena dari petunjuk Allah dulu. Karena kita ini butuh syariat. Karena ini harus sinkron dengan ucapan kita setiap hari, setiap malam. Harus percaya bahwa di tubuh kita ini tidak sendiri, saudara. Di tubuh kita ini ada yang menemani. Ada malaikat penjaga, ada malaikat yang mencatat amal kita, baik buruknya. Kita tidak nyadar selama ini.
bahwa di tubuh kita ini ada para malaikat, cuman tidak kelihatan. Di antaranya banyak dibahas di Al-Quran tentang malaikat yang menjaga tubuh kita, saudara. Di antaranya ada Quran surat Ar-Ra'd ya, yang ayat 11. Ada Quran surat Al-An'am, ada Al-Infitor ayat 9 dan seterusnya, ada surat Al-Qaf ayat 16 dan seterusnya. Ini tentang malaikat yang menjaga tubuh kita, yang menjaga dari belakang, yang menjaga dari depan, saudara. Ada yang mencatat kiri kanan. Diterangkan di kitab-kitab dari riwayat Anas bin Malik, Ibnu Katsir, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya, itu diterangkan bahwa ada malaikat, ada para malaikat yang bersama kita setiap hari, setiap malam. Kita lagi tidur, kita lagi melek, kita lagi bentak, kita lagi berjalan. Setiap saat ada malaikat silih berganti ini siang malam. Kita jangan pesimis. Kalau kita berdoa ini dibantu, didengar oleh malaikat. Oleh malaikat disampaikan ke Allah. Sekali lagi, kalau kita lagi bingung, kalau kita lagi susah, curhat dulu ke Allah. Nanti Allah akan memberi petunjuk. Terutama ini saudara, masalah aurat ya, masalah amalan. Karena kita kan masih banyak yang ragu pasti. Apakah amalan ini bakal ngefek, apakah amalan ini benar. Karena meskipun kita dikasih ijazah oleh seorang, kita seakan belum 100% percaya. Karena kenapa? Karena kan zaman sekarang itu banyak kitab-kitab Al-Hikmah tentang amalan-amalan. Mudah saja kita beli bukunya. Zaman sekarang ini suka memberikan ijazah-ijazah dari buku hikmah saja. Sedangkan yang memberikannya pun tidak pernah melaksanakan, belum pernah merasakan gimana efeknya. Ya kan? Pasti gitu. Untuk membuka tabir itu, maka saudara coba kita ke Allah dulu. Ya Allah, tolong dong, aku pengen amalan yang ada hubungannya dengan duit. Tapi berdoanya tidak begitu juga, harus sopan. Ya Allah, doa apa ya Allah? Tunjukkan aku dengan orangnya, ketemukan aku dengan orangnya. Doa yang berhubungan dengan duit, doa yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau kita sudah meminta kepada Allah, Allah akan menolong. Kita akan diketemukan dengan orangnya yang mempunyai wirid tersebut. Karena kalau dari Allah, kita tidak akan ragu, saudara. Yakin kita tidak akan ragu kalau kita minta dulu sama Allah. Jangan langsung ke orangnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.